Shalom, selamat pagi. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua. Marilah kita mendengar dan menerima sapaan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 3. Demikian tertulis di sana. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada ungkapan yang mengatakan masa lalu adalah kenangan dan sejarah. Masa kini adalah realita, dan masa depan adalah misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi hari esok. Tetapi semua orang sangat ingin mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Karena itulah banyak orang melihat horoskop, dan banyak juga pergi ke paranormal. Itulah yang membuat banyak orang merasa khawatir dan takut. Kekhawatiran dan ketakutan akan masa depan ini membuat orang gelisah berkelebihan, dan kegelisahan itu dia lakukan dengan berbagai tindakan-tindakan kerja keras yang berlebihan. Nats kita ini memberikan kita jaminan kepastian, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bahwa masa depan kita yang percaya kepada Yesus Kristus terjamin di dalam Yesus Kristus. Kita tahu bahwa kitab Wahyu ini memuat wahyu-wahyu dari Allah kepada Yohanes, yang ketika itu Yohanes dibuang ke pulau Patmos karena kekejaman Kaisar Nero dan Kaisar Domitianus yang menyiksa orang Kristen mula-mula itu dengan sangat sadis. Penyiksaan itu membuat banyak orang Kristen takut dan ragu-ragu. Bagaimana nasib kami di masa depan? Bila penyiksaan ini makin kejam lagi, apakah kami bisa bertahan dan menang? Demikian pikiran, pertanyaan-pertanyaan mereka. Karena itulah Tuhan memberi wahyu kepada hambanya Yohanes. Sebahagian wahyu itulah nats kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pengharapan sangat kita butuhkan ketika kita dalam kondisi sulit atau keadaan gawat. Dalam kondisi atau keadaan gawat, orang yang tidak memiliki harapan akan langsung stres atau putus asa. Tetapi bagi orang yang berpengharapan, dia akan terus bertahan walau kesakitan semakin menyakitkan. Melalui nats ini kita diingatkan
bahwa bagi pengikut-pengikut setia Tuhan Yesus ada jaminan masa depan. Dan inilah yang paling kita elu-elukan di minggu Advent kedua ini. Tuhan telah menjanjikan kedatangan Mesias, dan itu diwujudkan dengan kedatangannya sendiri, turun menjadi manusia yang lahir di Betlehem, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Tetapi bukan hanya itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus menyediakan hidup kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Kondisi menyakitkan yang dihadapi pengikut-pengikut Tuhan Yesus, termasuk kita, semuanya akan diubahkan menjadi sukacita besar. Karena kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dalam Tuhan Yesus kita diyakinkan bahwa masa depan orang percaya bukanlah kematian, tetapi adalah kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Pilihan kita memilih Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, itu adalah pilihan yang paling tepat. Yakinkanlah dirimu terus dengan hal itu. Jangan pernah ragu sedikit pun. Keselamatan dan kekekalan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kepastian yang pasti. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.